Hai guys, thank you udah klik video ini. Oke, di sini aku mau ceritain sebuah kisah yang udah kalian kirim ke aku ya. Jadi cerita yang sekarang mau aku ceritakan ke kalian itu dikirim dari seseorang ya, sebut aja namanya Hadi. Itu nama samaran karena dia sendiri yang minta nama dia itu untuk disamarkan. Nah, ini ceritanya menurut aku serem banget karena Hadi ini nulis ceritanya ya, dia ngirim cerita ke aku itu bener-bener detail dan jelas banget lah. Jadi aku emang bener-bener ngebayangin kayak gimana situasi dan apa yang dia alamin gitu. Itu bener-bener aku ngebayangin banget sih. Karena ceritanya ini menurut aku bener-bener realistis banget. Aku juga nggak tahu sih kenapa bisa serealistis itu gitu cerita ini. Nah tapi ini ceritanya bener-bener nggak ada dramatisnya sama sekali, itu nggak ada ya. Jadi ini bener-bener realistis. Jadi karena itulah ini bener-bener serem sampai aku mikir, oke, fiksi. Ini memang bener-bener serem. Jadi karena menurut aku udah serem, jadi kalian juga harus nikmatin ceritanya biar kita berinding bareng-bareng. Oke lah, udah kepanjangan intronya. Kayak biasa langsung aja kita ke ceritanya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, kayak biasa nih, bagi kalian yang belum join dan kita di sini para Rescribers, kalian bisa join dulu pastinya dengan subscribe channel ini dan aktifkan juga logo loncengnya biar kalian dapat notif pas aku publish video terbaru. Karena di sini kita bakal terus penuhin asupan creepy setiap minggunya. Oke, siapkan cemilan, minuman, dan cari posisi ternyaman. Redupkan juga lampunya. Kita mulai ceritanya. Kisah ini terjadinya itu di tahun 2013 ya. Jadi saat itu Hadi ini tuh baru masuk kuliah di salah satu universitas yang ada di sebuah kota. Jadi dia juga itu nggak sebut lah nama kotanya. Yang jelas kota itu bukan kotanya karena dia itu merantau gitu di kota yang di tempat dia kuliah. Jadi saat itu Hadi ini tuh beda ya dengan kebanyakan mahasiswa baru, karena biasa mahasiswa baru itu tinggal di kos-kosan kan. Nah karena Hadi ini keadaan orang tuanya yang cukup terbatas, jadi saat itu Hadi ini tuh nggak ngekos, tapi dia ini tinggal di asrama, yang mana itu asrama milik kampusnya ya. Nah karena asrama milik kampusnya dan keadaan asramanya juga itu yang memang seadanya. Jadi biaya kontrak atau biaya sewanya itu jauh lebih murah lah dibandingkan dengan kos-kosan pada umumnya. Ditambah jarak asramanya dengan kampusnya itu deket banget. Pokoknya itu masih bisa ditempuh dengan jalan kaki lah. Dan itu juga alasannya kenapa Hadi ini milih tinggal di asrama itu selain murah ya. Tapi dari awal pas dia pertama kali ngeliat asramanya, itu emang kelihatan serem banget asramanya. Karena itu gedung asramanya gede banget ya, 3 lantai, dan kebanyakan kamar di sana ternyata banyak yang kosong karena emang banyak gitu mahasiswa yang nggak mau tinggal di sana. Nah soal kamarnya Hadi ini, akhirnya dia tinggal juga ya di asrama itu. Jadi dia ini dapat kamar itu di lantai 2 di paling pojok, deket tangga lah. Karena di depan kamarnya itu ada tangga. Sebulan pertama dia tinggal di asrama itu aman-aman aja. Nggak ada gangguan yang benar-benar buat dia takut, itu nggak ada. Tapi teman-temannya ya, maksudnya itu orang yang tinggal di asrama situ juga tapi di kamar lain, itu kan udah jadi temannya dia ya. Nah mereka itu sering banget gitu ngumpul cerita kan biasa ya kalau anak asrama itu ngumpul cerita-cerita kan. Nah mereka itu sering banget cerita kalau mereka masing-masing sering banget ngedenger suara langkah kaki gitu pas tengah malam di depan kamarnya. Jadi kondisi asramanya itu katanya itu asramanya masing-masing kamar itu berhadapan. Jadi kan di tengahnya itu sepis buat jalan kan. Jadi kurang lebih itu kayak hotel lah. Tapi kalau hotel kan sepisnya itu sempit gitu kan. Tapi kalau ini lebih lega aja. Nah di situ mereka ini memang sering banget denger suara kayak orang lewat. Yang mereka percaya ya kalau itu tuh emang penghuni goib yang ada di situ. Sebenarnya di bulan pertama Hadi ini tinggal di situ, dia juga itu beberapa kali memang ada lah denger suara langkah kaki gitu di depan kamarnya pas tengah malam. Tapi Hadi ini tuh nggak mikir kemana-mana ya, yang dia pikirkan ya mungkin itu cuma anak asrama situ juga, anak kamar lain mungkin baru mau pergi atau mau keluar gitu, yang dia pikir kayak gitu. Pokoknya dia nggak mikir kemana-mana lah soal suara itu. Dan Hadi ini juga saat itu tuh katanya ya kalau dia tuh nggak percaya sih, tapi bukan nggak percaya dengan hantu ya, tapi kayak kurang percaya gitu dengan apa yang diceritakan dengan teman-temannya di asrama itu. Makanya dia ini lebih ke cuek aja. Tapi setelah 3 bulan ya dia tinggal di asrama itu, baru nih
Dia percaya karena bener-bener dia ini emang diganggu secara langsung. Itu kejadiannya pas malam, sekitaran jam 10 malam. Hadi ini tuh minta tolong dengan satu temennya yang bernama Ihsan. Jadi dia minta tolong dan Ihsan untuk bangunin dia pas subuh. Karena Hadi ini katanya dia ini mau ngelanjutin buat tugas pas subuhnya. Nah, kenapa dia minta tolong dan Ihsan? Karena Ihsan ini setiap subuh emang rutin bangun gitu. Karena dia ini memang sholat 5 waktu lah ya, Ihsan ini. Kalau Hadi ini katanya saat itu dia ini belum sholat 5 waktu lah. Dan kamar Ihsan ini juga itu emang deket gitu dengan kamarnya Hadi. Cuman berselang 3 kamar lah. Jadi mereka ini sama-sama tinggal di lantai 2. Tapi malam itu mereka ini tidurnya itu di kamar masing-masing ya. Lalu saat Hadi ini udah tidur ya malam itu, tiba-tiba dia kaget tuh kebangun karena ada yang gedor pintu kamarnya itu kuat banget. Jadi bukan ketok ya, tapi itu gedor gitu. Dan yang gedor pintu kamarnya itu manggil dia juga, dan itu suaranya suara Ihsan. Nah, karena Hadi ini bangunnya bangun kaget gitu ya dan setengah sadar juga, dia emang langsung bilang lah, "Iya San, aku udah bangun," gitu katanya. Jadi karena masih ngantuk banget, yang matanya pun itu masih lengket, gak lama kemudian setelah itu Hadi ini pun ketiduran lagi. Tapi gak lama kemudian dia kebangun lagi tuh, kaget denger ada yang ngetuk pintu kamarnya lagi. Tapi kali ini bukan gedor ya, tapi ketuk. Dan dia denger juga suara Ihsan yang manggil namanya dia. Tapi itu aneh banget ya manggilnya, karena katanya Ihsan itu manggil namanya itu kayak ada nadanya gitu, yang seolah-olah Ihsan itu manggil nama Hadi itu sambil nyanyi terus sambil ngetuk gitu. Akhirnya Dini pun bangun, itu maksudnya bangun dari tempat tidur mau ngebuka pintu. Pas proses dia bangun, itu Ihsan itu masih manggil gitu, masih ngetuk, masih manggil namanya dia itu sambil kayak nyanyi gitu tadi. Tapi pas dia buka pintunya, di depan itu ternyata nggak ada siapa-siapa. Dilihat kiri kanan juga itu nggak ada siapa-siapa. Di sini Hadi ini belum gitu takut ya karena masih ngantuk juga. Akhirnya dia tutup pintu lagi, balik tuh ke tempat tidur. Di situ sambil tiduran dia ngecek ke HP lah. Kaget dong dia, ternyata itu masih jam 1 malam. Nah, di sini baru nih Hadi ini mulai sadar ya dengan situasinya dan mulai takut juga. Dia mulai mikir nih, apa yang bangunin dia itu bukan Ihsan gitu ya. Terus kalau bukan Ihsan, itu siapa coba? Tapi yang diingat dengan Hadi ini, itu suaranya bener-bener mirip banget dengan suara Ihsan. Tapi dia manggilnya itu bernada aja gitu. Yang dia pikirkan ya, Ihsan itu tipikal orang yang pemalu dan pendiam banget. Jadi jarang-jarang banget lah Ihsan itu bertingkah konyol kayak gitu. Sedang kebingungan sendiri, akhirnya ketiduran lagi nih si Hadi ini. Setelah beberapa jam tidur, lalu dia kebangun lagi karena Ihsan itu ngetuk pintu. Nah, pas dia bangun ya dengar suara Ihsan, itu dia cepet-cepet bangun itu langsung buka pintu gitu. Tapi pas dia buka pintu, itu beneran Ihsan yang bangunin dia. Nah, karena gerakan Hadi ini yang gerakannya itu cepet-cepet dan mukanya tegang banget ya. Pas dia buka pintu, itu Ihsan langsung nanya lah, "Lah, kenapa kok kayak orang kerasukan gitu?" tanya Ihsan ini. Nah, di situ Hadi ini nanya lah ke Ihsan, "Semalam jam 1 siapa ya yang ngetuk pintu?" Ternyata Ihsan nggak tahu siapa yang ngetuk pintu. Karena Ihsan katanya dia itu bener-bener baru bangun. Karena saat itu tuh udah subuh. Akhirnya Hadi ini ceritain lah ke Ihsan soal semalam ya. Ada yang ngetuk dan gedor-gedor, bahkan yang manggil namanya Hadi ini tuh, tapi suaranya itu persis banget dengan suara Ihsan. Di situ Ihsan juga bingung karena yang jelas-jelas itu bukan dia ya. Berarti kan ada sosok yang menyerupai Ihsan gitu, atau mungkin itu sosok yang bisa menyerupai teman-temannya yang ada di asrama situ. Mereka mikirnya kayak gitu. Nah, tapi kata Ihsan juga ya, jadi Ihsan ini itu udah lama tinggal di asrama itu. Katanya kalau teman-teman lain yang tinggal di asrama itu kurang lebih pernah juga ngalamin yang kayak yang dialamin dengan Hadi itu. Misalnya kayak tengah malam itu ada yang gedor kamarnya, tapi pas dibuka itu nggak ada siapa-siapa. Itu udah sering banget kejadian dengan teman-teman seasrama mereka di situ. Bahkan bukan cuma itu ya, yang lebih parah lagi katanya itu ada. Banyak banget lah cerita-cerita yang dialamin dengan teman-teman seasrama di sana. Ihsan ini tahu soal itu ya, soal cerita-cerita teman seasrama mereka yang juga diganggu. Itu karena mereka, anak-anak asrama situ sering banget tuh ngumpul
cerita-cerita. Jadi kan biasa ya kalau anak-anak asrama ngumpul bareng gitu kan. Jadi biasa mereka kalau udah ngumpul bareng itu pasti curhat gitu. Curhatnya bukan soal apa-apa ya, tapi curhatnya itu soal gangguan yang mereka alamin. Jadi masing-masing anak-anak di asrama itu semuanya itu udah pernah gitu ngalamin gangguan-gangguan yang kurang lebih sama yang kayak dialamin dengan si Hadi ini. Nah sebenarnya Hadi ini juga itu sering gitu buat cerita-cerita kayak gitu ya. Tapi Hadi ini tuh lebih cuek nanggapin ceritanya karena Hadi ini tuh nggak percaya. Bukan dia nggak percaya dengan hantu ya, tapi dia nggak percaya dengan cerita dari teman-teman seasramanya gitu. Karena menurut dia itu kayak ngada-ngada. Awalnya dia mikirnya kayak gitu. Tapi dari sini, karena Hadi ini udah ngerasain langsung ya gangguannya. Di sini Hadi ini tuh mulai percayalah dan mulai penasaran gitu. Sebenarnya apa sih gangguannya itu, bener apa enggak, itu kayak gimana. Dalam pikirannya kayak gitu, masih absurd lah pikirannya katanya. Nah sebelumnya Hadi ini kan udah cerita juga ya soal dia yang diceritain dengan teman-teman seasramanya gitu kan. Teman seasramanya itu pernah dengar suara langkah kaki pas tengah malam gitu di depan kamarnya, yang teman-temannya Hadi ini, teman-teman asramanya percaya kalau itu sosok goib, sosok penunggu yang ada di asrama mereka. Tapi Hadi ini saat itu kan belum percaya ya, jadi dia itu masih cuek gitu. Tapi dia pun udah denger katanya suara langkah kaki itu udah denger, tapi karena dia cuek dia nggak mikirin. Nah tapi setelah dia udah percaya karena dia udah ngalamin secara langsung ya, beberapa hari kemudian dari kejadian yang pertama itu kejadian lagi gitu. Jadi pas tengah malam kedengeran tuh suara langkah kaki persis yang kayak sebelumnya dia dengar. Tapi sebelumnya dia ini cuek. Tapi kali itu di situ dia udah mulai mikir dan penasaran. Pas dia dengar, dia bangun tuh mau ngebuka pintu. Pas dia buka pintu, itu suaranya tiba-tiba berhenti. Dan dia buka pintu pun itu nggak ada siapa-siapa, nggak kelihatan siapapun. Itu benar-benar kosong situasi di depan kamarnya. Nah di situ Adi ini udah mulai mikir ya, itu udah nggak logis gitu. Kalau emang itu orang, mungkin itu orang iseng gitu ya, yang mungkin aku nakutin. Kok bisa suaranya terputus gitu, yang seolah terputus di depan kamarnya Hadi ini. Harusnya kalau itu emang orang iseng yang emang udah nggak kelihatan pasti lari kan. Tapi ini suara larinya nggak kedengaran. Bener-bener suaranya itu putus di depan kamarnya Hadi pas dia buka pintu. Nah atau mungkin itu orang yang cuman lewat aja. Tapi kalau orang yang cuman lewat itu pasti suaranya nggak putus kan. Tapi ini bener-bener putus. Di situ nih bener-bener nggak logis banget menurut Hadi ini. Saat itu Hadi ini tuh penasaran banget lah, tapi takut juga, tapi lebih ke penasaran gitu. Karena dia ini emang nggak pernah ngelihat sosok gaib ya, dan nggak pernah ngalamin gangguan secara langsung kayak gitu juga sebelumnya, katanya itu belum pernah. Jadi dia cuma dengar cerita dari orang-orang aja gitu. Tapi pas dia dengar cerita dari orang-orang, dia tuh lebih ke nggak percaya gitu. Yang dia pikirkan, ah ini orang kayak ngada-ngada gitu. Yang dia pikir kayak gitu. Tapi setelah dia ngerasain secara langsung, baru nih dia ini memang udah bener-bener percaya ya dengan gangguan-gangguan kayak gitu tuh ada. Tapi kejadiannya nggak sampai sini aja, karena beberapa bulan kemudian yang masih di tahun itu juga ya, di tahun 2013 kejadian lagi nih gangguan-gangguan secara langsung yang dialamin dengan Hadi ini. Bahkan yang ini tuh jauh lebih parah. Yang mana saat itu Hadi ini tuh lagi tidur bareng ya dengan teman-temannya. Maksudnya ada dua teman kampusnya itu yang kebetulan sedang nginep lah di kamarnya dia. Jadi ceritanya pas malam kejadiannya itu ya, Hadi ini dengan teman-teman kampusnya itu main futsal. Nah setelah main futsal, dua temennya Hadi ini yang bernama Jaka dan Putra itu mau nginep tuh di asramanya Hadi. Karena niatnya mereka ini tuh mau siapin tugas kelompok untuk presentasi besoknya. Jam 9 malam mereka ini nyampe lah di kamarnya Hadi gitu. Dan malam itu Jaka ini bawa bola ya, yang mana itu bolanya gitu. Karena mereka ini main futsalnya itu di lapangan basket yang ada di kampusnya gitu. Lapangan basket mereka jadikan buat main futsal. Pokoknya itu lapangan gratisan lah. Makanya harus bawa bola sendiri kan. Dan Jaka ini emang punya bolanya. Jadi malam itu Jaka ini bawa bola kan ke asramanya Hadi. Karena malam itu ya mereka ini setelah main futsal itu emang langsung ke asramanya Hadi gitu buat nginep di sana. Mereka ini nggak balik lagi ke kosannya, enggak, karena jarak kosannya itu lumayan jauh lah. Niat mereka juga paginya itu emang
emang mau langsung ke kampus karena kebetulan asramanya Hadi ini itu dekat dengan kampus dan mereka juga itu emang udah bawa baju ganti lah. Nah soal bola itu ada ceritanya nanti. Jadi malam itu mereka bertiga itu ngerjain tugas kelompok lah. Pas sedang ngerjain tugas kelompok, katanya itu mereka ini lebih banyak ngobrol, bercanda-bercanda, ketawa-ketawa kayak gitu. Ya biasalah kalau ketemu dengan temen yang asiknya sama ya pasti banyak ketawanya ya kan. Nah lalu sekitaran jam setengah 12 malam ya saat mereka ini tuh sedang bercanda ketawa-ketawa. Tiba-tiba pas mereka sedang ketawa tiba-tiba kedengaran suara cewek yang kayak ikutan ketawa. Dengar suara itu ya itu mereka bertiga langsung diem kaget. Karena itu suaranya katanya itu jelas banget kedengarannya. Yang mereka bertiga itu dengar semuanya. Yang lebih anehnya lagi, suaranya itu berasal dari jendela belakang kamarnya. Kenapa aneh? Karena kamar Hadi itu ada di lantai 2. Jadi di balik jendelanya itu nggak ada pijakan sama sekali. Yang katanya itu mustahil lah kalau ada orang di situ kecuali orang itu melayang. Nah, suara berasal dari situ. Jadi malam itu kebetulan mereka juga itu jendelanya sedang kebuka gitu. Biarpun malam mereka buka karena mereka bertiga itu ngerokok. Jadi dibuka itu biar asapnya keluar lah. Dan suara itu dari situ tuh asalnya. Di sini mereka bertiga itu udah diem ya, udah ketakutan banget. Terutama temannya Hadi ini itu udah kelihatan banget tuh mukanya udah tegang. Bahkan mereka itu udah nggak selera lagi gitu. Maksudnya udah nggak ada mood lagi buat ngelanjutin buatin tugasnya. Tugas kelompoknya untuk besok itu udah nggak dikerjain lagi. Akhirnya mereka siap-siap lah mau tidur. Pas mereka mau tidur, yang itu udah siap-siap mau tidur ya. Kalian ingat kan soal bola tadi? Mereka ini tiba-tiba dengar suara bola itu yang bergelinding di tangga yang ada di depan kamarnya Hadi. Di situ mereka langsung mikir kan, apa itu bolanya Jaka? Padahal bolanya Jaka itu udah mereka masukin ke kamar dan bolanya itu pun mereka taruh itu dekat pintu. Pokoknya di dalam kamar lah. Pas mereka cek, ternyata bener aja. Bolanya itu udah nggak ada lagi tuh di dalam kamar. Akhirnya mereka bertiga itu keluar lah nyariin bolanya yang ternyata udah ada di lantai 1. Di situ mereka bertiga itu sama-sama bingung ya, yang nggak habis pikirnya. Gimana caranya coba bola itu tiba-tiba udah ada di luar. Padahal sebelumnya bola itu ada di dalam kamar dan pintu kamarnya pun itu terkunci. Gimana caranya coba bola itu tiba-tiba sendirinya udah ada di luar. Karena kejadian ini ya, Jaka dan Putra itu emang udah ketakutan banget sampai mereka ini pun minta izin gitu buat pulang. Yang akhirnya mereka pulang lah malam itu juga ke kosannya masing-masing. Jadi malam itu tinggal Hadi nih sendiri. Tapi karena dia udah ketakutan sendiri ya, dia nih ngetuk kamarnya Isan gitu buat nginep di kamarnya Isan. Katanya itu udah biasa gitu. Jadi setiap ada gangguan-gangguan gitu ya, ataupun dia ngerasa kayak nggak nyaman di kamarnya, itu dia nih langsung ke kamarnya Isan dan itu katanya udah biasa. Nah katanya juga sebelumnya dia ini memang udah sering gitu ngalamin gangguan-gangguan kecil ya, tapi dia nggak ceritain. Misalnya kayak ketindihan itu sering banget tuh dialamin. Biasa kalau udah ketakutan dia ini langsung ke kamarnya Isan. Sampai Isan ini pun udah paham lah. Berarti kalau Hadi datang ke kamarnya ya berarti dia nih lagi ketakutan. Jadi udah nggak marah lagi tuh. Biarpun tengah malam diketuk, biarpun Isannya udah tidur diketuk gitu ya, udah nggak risih, udah nggak marah lagi. Jadi kayak saling membantu gitu ya mereka sesama anak asrama yang serem gitu. Jadi itu pengalaman yang dialami Hadi ini saat dia tinggal di asrama itu. Yang katanya juga sebenarnya banyak tuh gangguan-gangguan kecil tapi dia nggak ceritain. Karena itu kalau diceritain ini ceritanya bakal jadi panjang banget lah. Karena itu cuman gangguan-gangguan kecil ya. Misalnya kayak ketindihan itu nggak dia ceritain sih katanya. Dia cuma ceritain kejadian-kejadian yang emang bener-bener seremnya gitu. Yang tadi aku ceritain, yang udah dia ceritain ke aku juga gitu. Nah soal asramanya ya, katanya semua teman-teman asramanya itu semuanya punya pengalaman yang diganggu gitu pas di asrama itu. Jadi katanya semua teman-teman asramanya itu pasti punya pengalaman horor gitu yang mungkin apa lebih kurangnya itu sama kayak dia rasain. Ih, gila sih kalau emang udah sampai segitunya ya. Jadi kalau mungkin ya kalian yang
penasaran gimana sih experience-nya ngerasain digangguin kayak gitu, mungkin datang aja sih ke asrama itu. Tapi sayangnya kita nggak tahu itu asramanya ada di mana ya, karena dia memang nggak sebut juga nama kotanya itu di mana. Oh ya, aku lupa jelasin, katanya juga ya, dari semua anak-anak yang ada di asrama itu, teman-temannya ya maksudnya, anak asrama situ nggak ada yang aku pernah ngeliat tuh sosoknya tuh bentukannya kayak gimana, karena nggak pernah ngeliat. Ternyata bukan cuma Hadi ini aja ya nggak pernah ngeliat sosoknya, tapi semuanya itu nggak pernah. Karena gangguannya itu bukan dari sosok gitu, tapi semacam dari suara atau gangguan-gangguan yang nggak bisa dijelaskan dengan logika gitu. Misalnya kayak suara cewek ketawa itu tadi kan, kenapa sumber suaranya itu ada di jendela belakang, dan soal bola basket itu tadi juga gitu, bola basket, bola futsal milik Jaka tadi gitu, itu kan sesuatu keanehan yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Bisa sih dijelaskan dengan logika kalau dipaksa gitu ya. Ya mungkin bolanya itu jadi kan pintu kan ada sela-sela kecilnya gitu ya. Mungkin bolanya itu ngelewatin sela-sela kecil itu dan ditiup angin bla bla bla. Kalau dipaksa logika bisa sih. Ya tapi balik lagi gitu ya, pasti kita tahu kan gimana yang masuk akal dan gimana yang nggak masuk akal. Lalu soal asramanya, kenapa bisa asramanya itu angker banget ya? Bahkan asramanya yang angker itu udah terkenal banget lah di kampusnya. Karena kebanyakan mahasiswa tahu itu kalau asrama itu angker. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Jadi ada dua penyebab lah. Penyebab yang pertama katanya Hadi ini ya, itu penyebab yang paling mainstream. Jadi dia ini ya yang bilang mainstream, bukan aku. Karena kata-kata teman-temannya yang anak kampus itu juga, yang anak tinggal di asrama itu juga, katanya kalau dulunya ya sebelum asrama itu dibangun ya itu lahan kuburan gitu. Jadi kenapa dia bilang mainstream, jadi menurut aku mainstream juga sih. Jadi kenapa dia bilang mainstream, biasanya ya kalau bangunan udah angker itu pasti dikaitkan dengan lahan, bekas lahan kuburan kan, maka menurut Hadi ini juga itu mainstream banget gitu. Nah, kemungkinan kedua, ada juga yang cerita ke Hadi kayak gini. Kalau gedung asramanya itu ya, itu memang gedung yang udah lumayan lama banget. Tapi lamanya itu bukan lama sampai di zaman Belanda, enggak ya. Karena bentuk gedungnya itu masih gedung yang kayak pada umumnya lah yang sering kita lihat juga katanya. Gedung biasa aja, nggak ada yang luar biasa tuh nggak ada sebenarnya. Tapi gedung itu dulu pernah ditutup ya, karena emang nggak ada mahasiswa satu pun yang mau tinggal di situ. Karena dulu gedungnya itu emang asramanya itu ya, itu emang jorok banget dan nggak terawat banget lah. Makanya nggak ada mahasiswa yang mau tinggal di situ, yang akhirnya ditutup. Lalu udah bertahun-tahun kosong, akhirnya itu dibuka lagi. Tapi itu udah direnovasi dan udah dibersihkan lah dengan pihak universitas. Akhirnya di situ mulailah ada beberapa gitu ya, mahasiswa yang mau tinggal di situ. Tapi tetap aja nggak banyak mahasiswa yang mau tinggal di situ. Yang diyakinin dengan Hadi ini ya, mungkin mahasiswa yang tinggal di situ ya mahasiswa terpaksa gitu kayak Hadi ini. Hadi ini juga mungkin kalau dikasih pilihan katanya dia nggak bakal mau juga sih tinggal di situ. Nah, mungkin karena udah bertahun-tahun kosong ya, apalagi keadaannya kotor nggak terawat kayak gitu kan, yang kayak diceritakan Hadi ini. Mungkin karena itu gitu kan, jadi tempat itu, gedung kosong itu digunakan makhluk lain, mungkin kayak jin, jadi tempat tinggal mereka, atau mereka itu jadi tempat penghuninya di situ. Mungkin sih. Tapi kata Hadi ini juga itu cuman kabar burung yang mana dia tahu soal itu dari mulut ke mulut juga, bukan penjelasan secara ofisial ya dari kampusnya, enggak. Jadi ya udah, jadi itu semacam kabar burung aja, yang jelas nggak ada tahu secara pasti kenapa gedung asramanya itu benar-benar aneh banget, banyak banget gangguan-gangguan yang nggak jelas. Ya sama itu nggak ada yang tahu secara pasti, itu nggak ada yang tahu. Nah soal Hadi ini ya tinggal di asrama itu, katanya dia cuma setahun aja tuh tinggal di asrama itu. Setelah itu dia emang pindah karena emang udah nggak tahan lagi. Yang akhirnya dia ini tinggal di kos-kosan lah ceritanya. Jadi itulah cerita pengalaman ya yang diceritakan Hadi ini ke aku, yang menurut aku bener-bener serem banget. Tapi di sini nggak ada dramatisnya, nggak mencekam sama sekali ya. Karena cerita ini emang bener-bener berasa realistis banget. Malah karena itu nih yang jadi poin seremnya. Menurut aku sih kayak gitu. Tapi nggak tahu sih kalau menurut kalian, bisa jadi kalian suka yang dramatisnya itu gila gitu kan, yang mencekam banget gitu. Tapi kalau aku ini sih
serem banget. Jadi mungkin kalian juga ada pengalaman horor yang kurang lebih mungkin sama kayak Adi ini ya, dimanapun itu kayak gimana pun pengalaman horornya, kalian bisa ceritain aja ke aku, kirim ke email ini, email Rizk Creepers. Tapi ceritain juga secara detail, ceritain secara detail juga. Tapi kalau emang cerita kalian serem dan kalian ceritain secara detail, aku emang bener-bener bisa ngebayangin cerita yang kalian ceritain ke aku bakal up gitu cerita kalian ke konten, ke segmen khusus di cerita Rizk Creepers ini. Tapi kalau emang cerita kalian pendek, mungkin cuman beberapa baris saja itu udah cukup menjelaskan, kan ceritain aja di kolom komen. Mungkin teman-teman lain itu bisa langsung baca gitu, bisa berbagi kisah gitulah pokoknya intinya. Oke lah, sampai sini aja. Thank you banget buat kalian yang masih nonton ya sampai menit ini. Tapi aku juga puas banget sih udah ceritain ini ke kalian, karena nggak tahu kenapa sih kalau cerita horor itu bisa seru banget gitu ya, bisa karena nggak tahu lah. Oke lah, sampai sini aja. Thank you banget nih buat kalian yang masih nonton sampai menit ini. Thank you banget. Aku juga puas banget ya udah ceritain kisah ini ke kalian semua. Semoga kita semua itu merinding. Semoga kita semua merinding gitu maksudnya. Oke lah, kalau kalian suka dengan konten beginian, kalian bisa like aja. Kalau nggak suka nggak apa-apa, dislike aja biar aku tahu kalian suka apa enggak. Tapi kalau emang suka banget, kalian bisa share juga dong ke teman kalian. Karena pembahasan ginian itu seru banget dibahas bareng teman-teman. Apalagi mungkin ada teman kalian yang anak asrama atau anak kos yang tinggal sendiri, mungkin bisa nih cerita ini jadi referensi untuk dia. Oke lah, sampai sini aja. Aku Rizka Wadiano. Bye bye.